selamat berjumpa kembali dengan komunitas Power BI Indonesia di acara webinar Power BI Indonesia meeting session dengan tema Everything you ever wanted to know about Microsoft Power BI yang kita laksanakan di tanggal 12 Februari 2021. Nah, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya membacakan rule of the game dari webinar kita kali ini. Yang pertama adalah akses ke tim akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute ya, dan video selama proses webinar berlangsung. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui tim atau YouTube dapat melakukan pertanyaan dengan mengetik chatting tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan singkat. Moderator akan menyampaikan kepada Tomika beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi sangat terbatas. Sertifikat akan diberikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar, dan di akhir acara nanti akan diberikan link daftar hadir yang untuk link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit, dan peserta yang tidak mengisi Microsoft Form pendaftaran sebelum dimulai dan atau tidak mengisi hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikasi. Demikian role of the game dari acara kita hari ini. Kemudian di acara kita hari ini kita kedatangan 3 narasumber, Anda, kemudian Mas Nugi dan juga Mas Riken. Mas Oki akan membawakan konsep star skema dalam Power BI dari mulai di jam 7 ini sampai dengan jam 7.50 nanti, dan di sesi kedua dilanjutkan oleh Mas Nugi untuk using Power BI query in using Power Query in Power BI, dan yang terakhir nanti data enhancement with DAX di Power BI in Power BI oleh Mas Riken. Nah, ini dipandu oleh saya sebagai moderator. Saya Kiki Rizky Noviandi. Saya adalah Microsoft MVP, data platform MVP sejak tahun 2006. Kemudian sehari-hari saya bekerja di Kuadran Indonesia, dan saya juga adalah Microsoft istilahnya group leader dari SQL Server Research Group Indonesia di Facebook Group yang membernya sudah kurang lebih 11.000 orang, dan juga kita juga punya channel di YouTube SQL Server Indo Community. Ini adalah email saya, kemudian juga ada Facebook dan link saya bisa dibaca di sini. Oke, sebagai pendahuluan saya akan membawakan sedikit tentang introduction to Power BI, di mana Power BI sendiri adalah suatu tools yang memungkinkan kita melakukan self-service dan enterprise business analytics yang kita bisa deliver ke dalam organisasi secara wide, yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan cepat dan bisa di-customize baik itu dari sisi dashboard maupun interaktif secara report. Kemudian dari sisi data analisisnya sendiri memungkinkan kita bisa menyederhanakan manajemen data, baik itu menyimpan data maupun dengan melakukan aksesnya. Sementara datanya sendiri kita bisa melakukan real-time data analisis, dan yang terakhir memungkinkan kita juga melakukan koneksi ke berbagai macam data source, baik itu data source yang sifatnya file maupun berbagai macam database, maupun juga koneksi ke API. Lalu bagaimana dengan Power BI sendiri? Power BI sendiri adalah keluarga dari Microsoft Power Platform, di mana Microsoft Power Platform itu memungkinkan kita bisa menggunakan automate workflow, visual data, kemudian juga kita bisa membuat solusi atau aplikasi dengan low code dan hanya sedikit melakukan coding, dan kita juga bisa melakukan membuat aplikasi yang istilahnya bisa terkonek dengan AI Builder
seperti misalnya kita bisa create chatbot dan seterusnya. Nah, keluarga Power Platform ini terdiri dari Power Apps, Power BI, Power Automate, dan Power Virtual Agent. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Microsoft Business Intelligence dan Analytics? Nah, Microsoft membagi Business Intelligence dan Analytics ini adalah dengan yang pertama adalah melakukan analisis atau authoring, kemudian delivery, dan yang ketiga adalah present atau menyajikannya ke dalam bentuk web, mobile, maupun application. Untuk analitiknya sendiri bisa dilakukan menggunakan Excel, maupun Power BI Desktop, maupun SQL Reporting Service, atau untuk authoringnya sendiri bisa juga melakukannya dengan mengambil data dari SQL Server Analysis Service maupun data lainnya yang ada di on-prem data. Nah, data-data itu selain yang dari on-prem, ada juga yang on-cloud. Nah, untuk yang on-prem nanti di-delivernya atau disajikannya biasanya menggunakan SQL Server Reporting Service. Sementara untuk yang cloud, kita bisa menggunakan Power BI. Di mana di dalamnya untuk Microsoft Data Cloud bisa sumbernya dari Azure Data Service, Office 365, Dynamics, atau partner application lainnya. Dan semuanya itu bisa kita lakukan untuk ditampilkan di dalam bentuk web, mobile, maupun dalam bentuk application. Bagaimana dengan toolsnya yang memungkinkan ini bisa terjadi, gitu ya? Nah, toolsnya sendiri Microsoft menyediakan untuk front end-nya kita bisa menggunakan Excel maupun Power BI Desktop. Untuk melakukan data clean up atau self-service SQL kita bisa menggunakan Power Query. Untuk data analitik kita bisa menggunakan Power Pivot. Untuk visualisasi data discovery atau visualisasi dan data discovery kita bisa menggunakan Power View maupun Power Map. Sementara untuk dashboarding bisa kita menggunakan Power BI. Sementara untuk publishing and sharing kita bisa menggunakan Power BI Site. Nah, yang menarik adalah Power BI juga menyediakan Q&A yang memungkinkan kita menggunakan Natural Language Query, sehingga dengan bahasa kita bisa melakukan query terhadap data yang ada. Lalu kemudian untuk penyajiannya, Power BI sendiri memungkinkan kita bisa menggunakan atau menyajikannya dalam berbagai macam device, baik itu yang iOS maupun Android, dengan menggunakan Power BI for mobile. Demikian. Nah, demikian sebagai introduction dari saya, dan tidak menunggu lama lagi, kita mulai sambut Mas Oki di sesi pertama kita. Kepada Mas Oki, saya persilakan untuk membawakan konsep star skema dalam Power BI. Kepada Mas Oki, saya persilakan.